Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan adik-adik sekalian, kali ini saya akan melanjutkan video tentang sistem ekskresi pada manusia. Video ini merupakan kelanjutan video saya sebelumnya yang juga membahas tentang sistem ekskresi. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang organ ekskresi, gangguan pada sistem ekskresi, dan teknologi nantinya yang diterapkan pada sistem ekskresi. Namun sebelum saya teruskan, perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, maka silahkan diklik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya, sehingga adik-adik dan sahabat sekalian akan senantiasa menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengupload atau membuat video baru di channel ini. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, yang kita bahas pada kali ini nanti untuk organ ekskresinya adalah hati atau hepar, kemudian paru-paru dan kulit. Untuk ginjal sudah saya bahas pada video yang pertama. Oleh karena itu nanti kalau kurang jelas silahkan nanti dilihat pada video saya sebelumnya yang sudah saya bahas tentang ginjal. Nah, sekarang langsung kita bahas yaitu tentang hati atau hepar. Hati ini berfungsi untuk sekresi empedu, yaitu cairan yang berasal dari perombakan sel darah merah yang sudah tua dan disimpan dalam kantong empedu atau dialirkan ke duodenum. Nah, jadi di sini nanti ada sel darah merah ini yang sudah tua, ya, itu akan rusak dan nanti akan dirubah menjadi cairan empedu. Nah, yang merubah ini nanti adalah hati atau hepar. Kemudian berfungsi membantu pencernaan lemak, mengaktifkan enzim lipase, membantu absorpsi atau penyerapan lemak di usus, dan mengubah zat yang tidak larut di dalam air menjadi larut. Jadi nanti kalau ada zat yang tidak larut dalam air, ini oleh hati juga bisa dirubah sehingga menjadi larut dalam air. Kemudian yang berikutnya adalah menghasilkan albumin, kemudian hormon, ada hormon angiotensinogen, kemudian enzim arginase, enzim glutamat, oksaloastat transferase, glutamat viropat transferase, dan laktat dihidrogenase. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menyimpan glikogen, lemak, zat besi, zat tembaga, serta vitamin A, D, dan B12. Mengaktifkan vitamin D, fagosit bakteri oleh sel Kupffer. Nah, ini nanti bakteri juga bisa difagosit oleh sel Kupffer yang ada di dalam hati. Kemudian degradasi hormon insulin dan hormon-hormon yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah degradasi amonia menjadi urea. Jadi nanti amonia ini bisa dirubah menjadi urea. Nah, kira-kira nanti gambar hati itu seperti ini. Jadi ini ada lobus kanan, ada lobus kiri, ya. Artinya lobus itu bagian kanan, ada bagian kiri. Nah, kemudian yang kedua adalah paru-paru atau disebut juga dengan pulmo. Paru-paru ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air dalam bentuk uap air. Nah, nanti ini dikeluarkan di dalam atau melalui sistem pernapasan. Keduanya dihasilkan pada proses katabolisme intraseluler di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi, yaitu berupa ATP atau adenosin trifosfat. Nah,
Kemudian zat sisa CO2 dan H2O ini atau uap air ini ya diangkut oleh darah menuju ke jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian dibuang keluar tubuh melalui saluran pernapasan. Nah, sekarang yang ketiga adalah kulit. Kulit ini fungsinya sebagai organ ekskresi, sebagai pelindung atau perlindungan, kemudian pengaturan suhu badan, metabolisme, dan untuk komunikasi, karena kulit ini juga bisa sebagai reseptor, ya kan. Kemudian struktur kulit. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis ini terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum, jadi sel-sel pipi, kemudian stratum granulosum, ini sebagai prekursor untuk pembentukan keratin, kemudian stratum spinosum dan stratum basalis atau disebut juga dengan stratum germinativum. Nah, ini terdapat melanosit yang menghasilkan pigmen melanin. Jadi pigmen kulit nanti yang menentukan warna kulit seseorang ya. Ada mungkin hitam, ada yang albino, ada yang kulitnya putih misalnya seperti itu. Kemudian bagian yang kedua adalah dermis. Dermis ini terdiri dari lapisan papiler yaitu jaringan ikat areolar ya yang renggang dan lapisan retikuler ini merupakan jaringan ikat irreguler. Ini adalah dermis. Ini nanti letaknya di bawah epidermis. Kemudian hipodermis atau merupakan lapisan subkutaneus atau lapisan subkutan. Ini mengikat kulit dengan organ di bawahnya, mengandung sel lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Jadi nanti urutannya di kulit itu bagian yang paling luar adalah epidermis, kemudian dermis, dan subkutan atau disebut dengan hipodermis. Nah, sekarang kelenjar pada kulit. Kelenjar pada kulit ini nanti yang pertama adalah kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini terletak pada bagian epidermis. Nah, ini nanti ada namanya ekrin, ya kan? Ekrin ini merupakan kelenjar sederhana yang meluas ke seluruh tubuh. Nah, kemudian apokrin ini merupakan kelenjar yang lebih besar dan bercabang-cabang ya, dan dengan penyebaran terbatas pada bagian tubuh-tubuh tertentu. Oleh karena itu nanti pada bagian tubuh manusia itu pada bagian tertentu ini lebih banyak menghasilkan keringat, ya kan. Kemudian sesuai dengan namanya ya, ini fungsi dari kelenjar keringat ini adalah untuk menghasilkan keringat. Jadi keringat ini penting, ya kan. Keringat ini penting, jadi fungsi yang utama adalah untuk menstabilkan suhu agar suhu tubuh kita itu tetap tetap stabil. Dan nanti juga ada fungsi-fungsi yang lain ini berkaitan dengan keringat. Kemudian kelenjar sebaseus atau sebasea, ya kan, ini merupakan kelenjar minyak. Fungsinya adalah mengeluarkan sebum. Sebum ini adalah minyak yang biasanya dialirkan oleh folikel rambut atau folikel rambut, ya kan. Sebum ini adalah campuran lemak, zat lilin, minyak, dan pecahan-pecahan sel. Nah, ini disebut juga dengan minyak. Jadi beda antara keringat dengan lemak atau minyak, ini beda ya. Nah, kira-kira nanti gambarnya seperti ini. Gambar pada kulit ini ada pori-pori, ada bagian epidermis, dermis. Nah, ini jaringan ikat di bawah ini. Nanti ini letaknya di bawah dermis atau tadi yang disebut dengan subkutan. Nah, ini merupakan saluran keringat. Ini ada sarafnya juga, ada ini kelenjar keringat, ya kan. Ini jaringan lemak. Nah, ini juga ada pembuluh darah. Nah, kemudian di sini ada rambut. Nah, kelenjar minyaknya di sini. Ini diperhatikan, ini kelenjar minyak atau sebasea tadi, ini kelenjar keringat ya. Nah, kemudian sekarang kontrol pengeluaran keringat. Nah, keringat kita atau keringat seseorang itu kan kadang-kadang bisa sedikit, bisa banyak, ya kan. Nah, ini pengeluaran keringat ini diatur oleh hipotalamus. Nah, ini yang ada di otak. Nah, ini sebagai pusat koordinasi atau untuk mengatur keringat kita. Jika darah yang melewati hipotalamus melebihi batas normal, ini atau panas, ya kan,
rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatis ke kulit. Nah, nanti pada saat suhu yang panas maka nanti akan banyak mengeluarkan keringat, ya kan. Kemudian pembuluh darah melebar, aliran darah di kulit meningkat, terjadi konduksi panas dan panasnya terbuang. Pengeluaran keringat, jadi ini keringat ya, pengeluaran keringat dipengaruhi oleh lingkungan, aktivitas tubuh, emosi, dan juga kondisi psikis, nah, atau kondisi emosional. Jadi kalau pada suhu yang tinggi, keringatnya banyak, pada suhu yang dingin mungkin keringatnya akan lebih sedikit. Kemudian aktivitas tubuh, misalnya olahraga, ini juga banyak mengeluarkan keringat. Nah, di samping itu juga kondisi emosi atau juga kondisi psikis seseorang ini juga akan mempengaruhi banyak sedikitnya keringat yang keluar. Nah, sekarang gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama adalah gangguan urinaria. Ini yang berkaitan dengan urin ya. Ada glukosuria. Ini merupakan ekskresi glukosa dalam urin. Jadi nanti urinnya mengandung glukosa. Kemudian albuminuria ini merupakan glomerulus gagal melakukan penyaringan protein sehingga nanti urinnya masih mengandung protein. Ini juga tidak bagus, ya kan. Kemudian batu ginjal, ini ada endapan senyawa kalsium dan asam urat pada rongga ginjal atau kandung kemih. Ini nanti ada itu biasanya disebut dengan penyakit batu ginjal. Nah, kemudian diabetes mellitus, ya kan, atau gula darah ini ya. Ini merupakan banyaknya glukosa dalam urin karena kurangnya hormon insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen untuk disimpan dalam hati. Jadi nanti ini banyak yang masyarakat yang mengalami penyakit diabetes mellitus, ya kan. Nah, ini kemudian ada diabetes insipidus, ini beda ya. Kalau diabetes insipidus ini produksi urin berlebihan dan encer karena kekurangan hormon ADH. Hormon ADH atau anti diuretika hormon. Nah, untuk diabetes yang insipidus ini maka orang akan lebih sering kencing, nah, atau kadar urinnya melebihi batas normal. Kemudian poliuria, ini kelebihan produksi air seni atau urin, ya kan. Akibatnya adalah rasa haus yang terus-menerus atau mengonsumsi cairan yang bersifat diuretik. Gagal ginjal atau anuria, ini merupakan gagal untuk memproduksi urin. Nah, kemudian uremia, ini darah banyak mengandung urea karena gagal ginjal untuk membuang urea keluar dari tubuh. Kemudian nefritis, ini radang pada nefron akibat infeksi bakteri Streptococcus sp. Nah, kemudian gangguan pada hati atau hepar. Ini ada penyakit hati atau penyakit hepar, yaitu yang disebabkan oleh infeksi virus ya, amuba misalnya nanti, kemudian cacing, plasmodium, atau juga ada yang disebut dengan ini ya, penyebabnya misalnya taksoplasma. Nah, ini juga bahaya sekali ini bagi hati ya atau hepar pada manusia. Sirosis, ini berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa sehingga kehilangan fungsinya. Kemudian hemakromatosis, ini kelainan genetik ya yang menyebabkan tubuh terlalu banyak menyerap zat besi dari makanan sehingga banyak tersimpan di dalam organ-organ tertentu. Nah, ini gangguan kulit, ada eksem ya, eksem yaitu dermatitis, ini radang kulit akibat faktor keturunan, emosi, stres, atau kontak dengan senyawa alergen. Jadi ini alergi, ya kan. Kudas atau kurap, nah ini bercak merah karena infeksi jamur kudis. Nah, ini gatal akibat infeksi tungau ya, dan kutu air. Kemudian ada athlete's foot, ya kan. Ini infeksi jamur di sela-sela jari kaki. Kemudian vitiligo, gangguan pigmentasi pada kulit. Kemudian jerawat. Nah, ini jerawat ini juga gangguan kulit ya. Radang pada kulit atau pori-pori tersumbat akibat infeksi bakteri, perubahan hormonal atau kotoran. Kemudian pruritus kutanea, ini adalah gatal-gatal karena iritasi saraf sensoris perifer.
Kemudian kalvus, ini penyakit mata ikan ya. Ini biasa pada kaki ya ini. Ini karena virus atau bakteri dan gesekan yang terus-menerus. Ini yang disebut dengan kalvus atau mata ikan. Nah, sekarang yang terakhir adalah teknologi sistem ekskresi. Yang pertama adalah hemodialisis atau disebut juga dengan cuci darah. Ini adalah proses darah dari zat-zat yang metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh. Nah, cuci darah ini biasanya dilakukan oleh dokter, yaitu untuk orang-orang yang mengalami penyakit gagal ginjal. Kemudian transplantasi ginjal ini merupakan terapi penggantian atau cangkok ginjal ya dengan ginjal dari orang lain yang hidup atau yang sudah meninggal. Nah, ini kemudian ada ESWL ya. Ini merupakan penghancuran batu saluran kemih menggunakan gelombang kejut yang ditransmisikan dari luar tubuh. Nah, penghancuran batu ini biasanya diterapkan untuk orang yang kena batu ginjal. Kemudian ada skin grafting, ini memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien atau penerima yang membutuhkan. Ini adalah beberapa teknologi pada sistem ekskresi. Apabila adik-adik atau sahabat kurang jelas, silakan tulis pada kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya video ini dirasa bagus, bermanfaat, silakan share, silakan bagikan kepada teman-teman atau rekan-rekan dari adik-adik dan sahabat sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.